Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Anda semua? Sehat? Sehat, Bu. Baik, sehat semua ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, dipersilahkan untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ibu absensi terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, hadir semua ya, nihil. Baik, Anda semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Ada yang masih ingat? Apa, Mutia? Ya, kita kemarin sudah mempelajari materi mengenai keanekaragaman hayati tingkat spesies atau tingkat jenis. Ada yang masih ingat apa itu keanekaragaman hayati tingkat jenis? Ada yang masih ingat? Ayo. Sudah lupa? Lupa. Oke, berarti tidak diulang ya pembelajaran minggu lalu. Nah, keanekaragaman tingkat jenis itu adalah variasi antar jenis makhluk hidup dalam satu spesies dalam satu jenis. Nah, seperti yang kita tahu, setiap daerah itu memiliki makhluk hidup yang berbeda tiap tempatnya. Misalnya di sungai kita melihat makhluk hidup, misalnya tumbuhan dan hewannya itu berbeda dengan yang lingkungan yang ada di pantai misalnya. Nah, keanekaragaman tersebut, perbedaan antara jenis makhluk hidup di tempat satu dengan tempat yang lainnya itu terjadi bukan begitu saja, tapi terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, yang menyebabkan setiap lingkungan itu memiliki jenis makhluk hidup yang berbeda. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, ada nggak di antara kalian yang pernah pergi ke pantai? Ada yang pernah? Belum. Oke, coba Ani, pernah pergi ke pantai? Pernah. Nah, saat Ani pergi ke pantai, apa tumbuhan dan hewan yang Ani temui di pantai? Bulu babi. Ada bulu babi, hewan apa lagi? Apa tuh? Nemo, terus ada yang kayak bintang laut, terus yang apa tuh kecil-kecil itu? Umang-umang. Umang-umang. Oke. Nah, seperti yang dibilang dengan Ani, di pantai itu biasanya kita menemukan hewan seperti bulu babi, ikan-ikan Nemo, terus apa lagi nih? Umang-umang. Yang bisa dijual. Nah, terus kita kadang tumbuhan yang hidup di pantai itu misalnya biasanya yang sering tumbuh itu pohon kelapa ya. Iya. Nah, jenis makhluk hidup yang berada di pantai dengan yang hutan itu pasti berbeda ya, berbeda kan? Iya. Nah, perbedaan itu terjadi karena adanya perbedaan kondisi lingkungan. Nah, seperti kalau pada pantai itu kita memiliki curah panas matahari yang lebih lantang ya, lebih panas. Terus kalau misalkan di hutan itu biasanya adem, ya betul, adem. Dan antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lainnya itu terjadi karena adanya perbedaan suhu, perbedaan jenis tanah, perbedaan cahaya matahari. Nah, perbedaan tersebutlah yang membentuk adanya makhluk hidup di setiap daerah itu memiliki perbedaan karakteristiknya. Nah, baiklah Anda semua, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama
komponen. Ada komponen abiotik dan juga komponen abiotik. Untuk komponen biotik itu mencakup seluruh makhluk hidup yang menempati suatu wilayah. Makhluk hidup ini bisa tumbuhan, hewan, manusia, dan juga mikroorganisme. Nah, untuk komponen abiotiknya itu segala kondisi fisik dan benda tak hidup yang mempengaruhi kehidupan. Misalnya ada air, tanah, cahaya matahari, udara, dan juga suhu. Nah, jadi perbedaan antara komponen biotik dan abiotik, kalau komponen biotik itu seluruh makhluk hidup. Nah, sedangkan komponen abiotik itu seluruh kondisi fisik dan benda tak hidup. Nah, kita lanjut mengenai apa itu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah variasi berbagai jenis ekosistem yang terdapat di suatu wilayah. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan suhu, curah hujan, jenis tanah, dan ketersediaan air yang menyebabkan terjadinya atau terbentuknya ekosistem yang berbeda. Setiap ekosistem pastinya memiliki komponen biotik dan juga komponen abiotik. Nah, baik Anda semua, kita sudah mengetahui ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan juga komponen abiotik. Baiklah, untuk menambah pemahaman kalian mengenai keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, Ibu akan membentuk kalian menjadi dua kelompok. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, nanti kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silahkan berdiri. Anda semua sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Baik. Sekarang Ibu akan memberikan kalian LKPD dan nomor. Jadi masing-masing kalian akan memiliki nomor, oke? Nomornya ditaruh di kepala, oke? Nanti Ibu beri nomor untuk masing-masing Anda. Baik Anda semua, jadi setiap kelompok nanti akan Ibu kasih LKPD. Lalu ini ada amplop berisi komponen-komponen biotik dan abiotik. Lalu masing-masing kalian pakai nomor ini di kepala, oke? Silakan. Ini di belakangnya ada double tips. Silakan pakai di kepala. Silakan dipasang. Sudah. Semua sudah dipasang nomor-nomor yang di kepala? Sudah? Nah, nanti ikuti petunjuk dari Ibu dulu, perhatikan dulu ke depan. Nah, kalian kan sudah diberi LKPD dan juga amplop. Nah, nanti di amplop itu ada komponen-komponen biotik dan abiotik. Nanti kalian identifikasi apa saja yang termasuk komponen biotik dan juga komponen abiotik. Nanti Ibu akan spin nomor berapa yang akan keluar. Nanti jika yang di spin itu keluarnya nomor 2, nanti masing-masing kelompok nomor 2 yang memiliki nomor 2 itu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti komponen biotik dan abiotik yang ada di amplop itu dibawa ke depan dan ditempel ke dalam karton ini, oke? Ibu akan beri waktu 10 menit untuk kalian mendiskusikan hasil LKPD-nya. Paham? Jika tidak ada yang dipahami, boleh bertanya kepada Ibu. Silakan, waktunya dimulai dari sekarang. Sudah? Sudah? Oke. Sekarang Ibu akan memilih di antara kalian, di antara kelompok-kelompok kalian, masing-masing itu nanti Ibu spin nomor berapa yang keluar. Nomor berapa yang keluar itu nanti harus maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya, oke? Kita spin ya. Yang nomornya keluar nomor 1. Nomor 1. Oke, masing-masing kelompok yang memiliki nomor 1 maju
ke depan dan menempelkan kartu serta mempresentasikan hasil diskusinya, oke? Aku kasih Randy. Randy. Baik Anda semua, sekarang perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2 yang memiliki nomor 1 itu sudah menempelkan kartu mengenai komponen biotik dan abiotik. Lalu mereka akan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, yang pertama dari kelompok 1, Mutia, silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, hasil diskusi kami di sini kami mendapat tentang ekosistem sawah. Nah, di sini kami telah berdiskusi bahwa komponen biotik dari ekosistem sawah ini ada padi, rumput, terus ada katak, belalang, dan juga biomas. Kemudian komponen abiotiknya itu ada tanah, air, cahaya matahari, dan juga suhu udara. Baik, silahkan lanjut menjawab pertanyaan analisisnya. Menjawab pertanyaan analisisnya. Jadi pertanyaan pertama itu berdasarkan hasil pengelompokan kartu yang telah kami lakukan pada tabel di atas. Jelaskan pengertian dari komponen biotik dan komponen abiotik serta identifikasilah apa perbedaan peran dari kedua komponen tersebut dalam menyusun suatu ekosistem. Jadi jawabannya, komponen biotik ini berarti makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik adalah makhluk hidup yaitu biotik di dalamnya. Sehingga di bumi ini bisa terdapat banyak keragaman habitat ekosistem yang berbeda. Jadi komponen biotik dan abiotik saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Contohnya, daerah yang banyak air itu akan ditumbuhi tanaman seperti padi, sedangkan daerah yang panas dan kering lebih cocok untuk kaktus. Kemudian perbedaan kondisi lingkungan ini yang menyebabkan perbedaan jenis makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, sehingga terbentuk berbagai macam ekosistem di bumi. Baik, terima kasih. Dari Mutia dari kelompok 1 kita berikan aplaus. Oke, yang sudah disebutkan oleh Mutia ini sudah benar ya Anda semua. Kelompok Mutia itu mendapatkan ekosistem sawah. Mereka sudah benar untuk mengelompokkan apa itu komponen biotik yang ada di dalamnya dan komponen abiotik yang ada di dalam ekosistem sawah. Terus mereka juga sudah memberikan pengertian dari ekosistem dan bisa membedakan apa itu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Nah, seperti yang sudah dijawab oleh Mutia ini, mereka sudah mampu mengelompokkan pada ekosistem sawah komponen biotiknya itu ada sawah, ada padi, ada keong, terus ada katak, belalang, terus juga pada komponen abiotiknya itu misalnya ada cahaya matahari, air, dan juga ada tanah. Nah, baik, terima kasih pada Mutia. Silahkan duduk ke tempatnya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2 dari Randy. Silahkan Randy untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dari gambar yang kami dapat, ini ada kaktus, pohon kurma, semak keduri, unta, dan juga kadal gurun. Itu untuk komponen biotik, dan untuk komponen abiotiknya itu ada pasir, lalu suhu udara, cahaya, matahari, curah hujan yang ada. Baik, Anda semua, hasil diskusi yang telah Anda diskusikan sudah benar mengenai komponen biotik dan juga abiotik sebagai penyusun dari ekosistem. Dan Anda semua sudah mampu menjelaskan hubungan timbal balik dari komponen
dan faktor abiotik. Jadi setiap tempat di bumi ini memiliki geografis, iklim, cuaca, dan juga jenis tanah, serta intensitas matahari dan juga ketersediaan air yang berbeda-beda. Misalnya, pada ekosistem gurun itu biasanya memiliki curah hujan yang rendah, sedangkan pada ekosistem hutan itu biasanya memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Nah, perbedaan tersebut itu menciptakan hewan-hewan atau makhluk hidup yang berbeda di antara hutan dengan gurun. Nah, perbedaan itulah yang menciptakan jenis makhluk hidup di suatu tempat atau suatu ekosistem itu berbeda-beda. Nah, terus ada sifat adaptasi makhluk hidup. Ini adalah karena kondisi lingkungan abiotik di setiap tempat itu berbeda, maka makhluk hidup itu yang tinggal di sana dipaksa untuk beradaptasi dengan cara yang berbeda pula agar mereka bisa bertahan hidup. Misalnya pada ekosistem gurun itu ada unta. Unta itu bisa hidup di gurun karena dia bisa beradaptasi dan memiliki di punuk unta itu cadangan makanan, sehingga unta itu bisa tahan hidup di ekosistem gurun. Nah, sedangkan misalnya sapi tinggal di gurun, belum tentu dia bisa bertahan hidup di gurun, berbeda dengan unta. Jadi adaptasi tersebut yang menciptakan setiap ekosistem itu memiliki karakteristik dan juga jenis makhluk hidup yang berbeda di dalamnya. Nah, contohnya ini ada ekosistem hutan hujan tropis. Ini ekosistem hutan hujan tropis ini memiliki curah hujan yang tinggi dan menjadi habitat berbagai jenis tumbuhan serta satwa liar. Nah, seperti pada gambar, hutan hujan tropis itu ada ya, biasanya masih banyak embun-embun, terus masih segar udaranya, terus biasanya hewan-hewan yang hidup di dalamnya itu ada harimau, orang-utan, monyet. Nah, sedangkan pada ekosistem mangrove itu memiliki tumbuhan dan jenis hewan yang berbeda pula, berbeda dengan yang di ekosistem hutan hujan tropis. Pada ekosistem mangrove ini biasanya yang hidup di tumbuhan yang hidup di sana itu ada tumbuhan bakau, pohon mangrove, terus bangau. Nah, selanjutnya ada contoh dari ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang ini menjadi habitat berbagai organisme laut. Nah, komponen biotiknya itu ada ikan, terus terumbu karang, lalu untuk komponen abiotiknya itu air, cahaya dari matahari. Nah, jadi perbedaan suhu, jenis tanah, iklim, cuaca itu yang menjadikan suatu ekosistem itu memiliki jenis makhluk hidup dan makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan yang berbeda-beda. Baiklah, Anda semua sampai di sini bisa dipahami materi mengenai keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Bisa? Baiklah, untuk melihat pemahaman kalian pada hari ini, Ibu akan memberikan pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab silahkan tunjuk tangan, oke? Oke. Baik, pertanyaannya itu siapa yang bisa menyebutkan kembali secara mandiri apa perbedaan mendasar antara komponen biotik dan juga komponen abiotik? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Baik, silahkan Alia. Jawabannya adalah kalau biotik itu makhluk hidup, Bu. Nah, kayak hewan sama tumbuhan. Nah, kalau abiotik itu benda mati di sekitarnya kayak air, tanah, sama matahari. Ya, benar sekali Alia. Kita berikan aplaus kepada Alia. Nah, betul yang dikatakan oleh Alia. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, komponen abiotik dan komponen biotik itu semua makhluk hidup yang ada di dalam suatu ekosistem. Sedangkan komponen abiotik itu semua makhluk tak hidup yang ada di suatu ekosistem. Baiklah, Anda semua, sekian dulu materi kita pada hari ini mengenai
Baiklah, Anda semua, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini mengenai keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi mengenai contoh-contoh keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia serta upaya untuk menjaga keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini. Kepada ketua kelas, silahkan untuk memimpin doa pada hari ini. Baiklah, doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih pada Anda semua yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk belajar pada pertemuan besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.